Langit senja mulai meredup ketika Adrian, seorang pengusaha muda yang sukses, melintasi jalan kota dengan mobil mewahnya. Sepanjang hari yang penuh dengan rapat dan kesibukan, pikirannya terasa jenuh. Ia melirik keluar jendela untuk sekadar mengusir rasa lelah, tetapi pandangannya tertahan pada sebuah halte bus. Di sana, seorang wanita yang terlihat lusuh tengah menggendong bayi dengan penuh kasih sayang. Wanita itu begitu akrab di matanya, membuat jantungnya berdebar tak menentu. Adrian mengerutkan kening, mencoba memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. "Raina," bisiknya pelan, nyaris tak percaya. Wajah wanita itu, meskipun tampak lelah, tetap memancarkan keanggunan yang ia kenali dari masa lalu. Raina adalah cinta pertamanya, wanita yang pernah ia janjikan untuk selalu dijaga, tetapi takdir berkata lain. Mobil Adrian melambat tanpa ia sadari, dan tatapannya tetap terpaku pada sosok itu. Bayi di pelukan Raina tertidur pulas, sementara wanita itu tampak menunggu bus dengan kesabaran yang tenang. Gambaran itu begitu kontras dengan kehidupan mewah yang kini ia jalani. Adrian merasa ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka, seperti dua dunia yang tak lagi bersinggungan. Kenangan lama menyeruak tanpa permisi. 5 tahun lalu, ia dan Raina adalah pasangan yang tak terpisahkan. Cinta mereka bertumbuh dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk status sosial. Namun, keluarga Adrian, terutama ibunya, memisahkan mereka dengan dingin. "Dia bukan orang yang cocok untukmu," ucapan ibunya kala itu kembali menggema dalam ingatannya. Ia terlalu muda dan lemah untuk melawan, hingga akhirnya menyerah pada tekanan keluarga. Adrian menggenggam setir dengan kuat, hatinya bergulat antara ingin mendekati Raina atau membiarkan masa lalu tetap menjadi bayangan. Namun, sosok bayi di pelukan wanita itu membuat rasa ingin tahunya semakin membara. Siapa bayi itu? Apakah Raina sudah menikah dan melanjutkan hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya, membangkitkan rasa bersalah yang tak kunjung padam. Ia memutuskan untuk memutar balik mobilnya dan parkir di dekat halte. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tatapan Adrian tak lepas dari Raina, yang kini mengayunkan bayinya dengan lembut. Namun, ia ragu untuk mendekat. Bagaimana jika dia membenciku? Apa yang harus kukatakan? Pikirnya, tenggelam dalam ketakutan akan reaksi wanita yang pernah ia tinggalkan. Sebuah bus berhenti di halte, dan Raina mulai melangkah naik dengan hati-hati, masih memeluk erat bayinya. Adrian hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tubuhnya terasa berat untuk bergerak. Ia melihat wajahnya sekilas sebelum bus melaju, dan itu cukup untuk membuatnya yakin bahwa wanita itu benar-benar Raina. Rasa kehilangan kembali menghantamnya dengan keras, seolah luka lama yang ia pikir telah sembuh kembali terbuka. Setelah bus menghilang dari pandangannya, Adrian tetap terpaku di tempat. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. "Kenapa aku merasa seperti ini?" tanyanya pada diri sendiri. Adrian menyadari bahwa ia tak akan bisa melupakan pertemuan singkat ini. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami bagaimana Raina bisa sampai pada keadaan seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Adrian tak bisa mengalihkan pikirannya dari halte bus itu. Bayangan Raina dan bayi kecilnya terus menghantuinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang keputusan yang pernah ia ambil. Apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan keluarganya menentukan jalan hidupnya? Pertanyaan itu menusuk hatinya, menimbulkan perasaan bersalah yang semakin sulit diabaikan. Setibanya di rumah, Adrian duduk termenung di ruang kerjanya. Ia menatap kosong pada layar laptop yang terbuka di hadapannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia tahu, pertemuan tak terduga itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Raina, dan ia merasa tak bisa melanjutkan hidup tanpa mendapatkan jawaban. Malam itu, Adrian tak bisa memejamkan mata. Bayangan Raina di halte bus terus menghantui pikirannya, seperti film lama yang berputar tanpa henti. Setiap kali ia mencoba mengalihkan fokus, wajah teduh Raina dan bayi di pelukannya kembali hadir, membangkitkan rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Ia bertanya-tanya bagaimana nasib wanita itu setelah mereka terpisah. Apakah ia bahagia? Atau apakah ia menjalani kehidupan yang berat seperti yang tergambar dari penampilannya tadi? Ketika fajar mulai merekah, Adrian akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia berdiri di depan jendela kamarnya yang menghadap ke taman rumah besar miliknya.
Segala kemewahan di sekelilingnya mendadak terasa hampa. Ia merasa ada bagian hidupnya yang hilang, sesuatu yang bahkan semua kekayaan ini tak mampu menggantikannya. Hatinya terus bertanya, siapa bayi itu? Apakah mungkin? Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran liar yang mulai tumbuh. Namun, pertanyaan itu terus menghantui. Ketika ia tengah larut dalam renungan, suara ketukan pintu memecah keheningan. Ibunya, Ni, Soraya, muncul dengan raut wajah serius seperti biasanya. Adrian, kau harus segera menyelesaikan masalah dengan Larissa, ucapnya tanpa basa-basi. Keluarga mereka sudah menunggu keputusanmu. Adrian mendesah berat. Nama Larissa membuatnya semakin terjebak dalam dilema. Wanita itu adalah sosok yang sempurna di mata ibunya, cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi bagi Adrian, Larissa hanyalah bayang-bayang kosong yang tak pernah bisa menyentuh hatinya. Ibu, aku sudah bilang, aku butuh waktu, jawabnya, berusaha menahan rasa frustasi. Ni, Soraya mendekatinya, menatapnya dengan dingin. Waktu, kau sudah menunda terlalu lama. Pernikahan ini bukan hanya tentang kau dan Larissa, Adrian. Ini tentang keluarga kita, tentang reputasi kita. Suaranya tegas, penuh tekanan yang mengingatkan Adrian pada alasan mengapa ia menyerah pada Raina bertahun-tahun lalu. Setelah ibunya pergi, Adrian duduk di kursi kerjanya dengan kepala tertunduk. Ia merasa hidupnya seperti berada di persimpangan yang tak pernah ia pilih. Di satu sisi, ada tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik keluarga. Di sisi lain, ada hati kecilnya yang terus memanggil-manggil nama Raina. Tak tahan dengan rasa bimbang, Adrian akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Raina. Ia memanggil asistennya, Raymond, seorang pria yang selalu bisa diandalkan dalam urusan apapun. Raymond, aku butuh bantuanmu. Temukan seseorang untukku, katanya dengan nada serius. Raymond mengangguk sambil mencatat. Siapa yang harus saya cari, Pak? Namanya Raina. Dia, seseorang dari masa lalu, jawab Adrian, sedikit ragu. Ia tak ingin memberikan terlalu banyak detail, tetapi hatinya memohon agar pencarian ini berhasil. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Sementara ibunya terus mendesaknya soal Larissa, Adrian sibuk menunggu kabar dari Raymond. Di tengah kesibukan pekerjaannya, pikirannya selalu melayang ke halte bus itu. Ia bahkan mulai membayangkan bagaimana jika bayi itu benar-benar anaknya. Apakah mungkin ada rahasia yang disembunyikan Raina darinya? Akhirnya, setelah beberapa hari yang terasa seperti tahun, Raymond kembali dengan informasi yang ia temukan. Saya berhasil menemukan Raina, Pak, katanya sambil menyerahkan sebuah dokumen. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Sepertinya dia hidup sederhana, bekerja sebagai desainer lepas, dan dia belum menikah. Adrian merasa dadanya berdenyut kencang. Fakta bahwa Raina belum menikah membuat pikirannya semakin kacau. Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah fakta bahwa tak ada informasi jelas tentang bayi itu. Bagaimana dengan anaknya? Ada yang tahu siapa ayahnya? Tanyanya dengan nada sedikit tergesa. Raymond menggeleng pelan. Belum ada informasi tentang itu, Pak. Tapi saya bisa menyelidiki lebih jauh jika Anda ingin. Adrian menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran, rindu, dan ketakutan. Tidak perlu, jawabnya akhirnya. Aku akan menemui dia sendiri. Keputusan itu membuat perasaannya bercampur aduk. Ia tahu bahwa menghadapi Raina berarti membuka luka lama yang selama ini ia coba tutup rapat. Namun, ia juga tahu bahwa ia tak akan bisa melanjutkan hidup tanpa mengetahui kebenaran. Dengan tekad yang sudah bulat, Adrian memutuskan bahwa pertemuan ini tak boleh ditunda lagi. Adrian memarkir mobilnya di dekat sebuah taman kecil yang berada tidak jauh dari apartemen tempat Raina tinggal. Ia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mendekati wanita yang masih begitu membekas dalam hidupnya. Langkah kakinya terasa berat, seperti ada beban besar yang mengikatnya. Bayangan kenangan lama kembali menyeruak, membuat hatinya tersayat tanpa ampun. Ia duduk di bangku taman, membiarkan pikirannya mengembara ke masa 5 tahun yang lalu. Saat itu, Adrian adalah seorang pemuda ambisius yang sedang merintis kariernya. Di tengah hiruk-pikuk perkuliahan dan bisnis kecil yang mulai ia bangun, Raina hadir sebagai sosok yang membumi, menenangkan kegelisahan jiwanya. Ia bukan hanya sekadar kekasih,
tetapi juga sahabat yang selalu ada, bahkan di saat terberatnya. Namun, hubungan mereka tidak pernah mendapat restu dari keluarga Adrian. Nih, Soraya, dengan segala wibawa dan kekuasaan yang dimilikinya, menganggap Raina sebagai ancaman bagi nama besar keluarga mereka. Ia berulang kali menegaskan bahwa seorang wanita sederhana seperti Raina tidak pantas mendampingi Adrian, apalagi menjadi bagian dari keluarga mereka yang terpandang. Adrian masih ingat bagaimana ibunya memanggilnya ke ruang kerja besar di rumah mereka. "Kau harus memutuskan hubungan itu," kata ibunya dengan nada dingin. "Dia hanya akan menjadi beban. Kau punya masa depan besar, Adrian, dan dia tidak termasuk di dalamnya." Saat itu, Adrian mencoba melawan. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia mencintai Raina lebih dari apapun. Tetapi, kata-kata ibunya seperti tembok baja yang tidak bisa ditembus. "Jika kau memilih dia, maka kau bukan lagi anakku," ancam ibunya dengan tegas. Ancaman itu akhirnya membuat Adrian menyerah. Ia tidak punya keberanian untuk melawan keluarganya, apalagi kehilangan semua dukungan yang selama ini membantunya membangun karir. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan hubungan dengan Raina tanpa penjelasan yang memadai. Hari itu, Adrian menemui Raina di sebuah kafe kecil yang biasa mereka datangi. Wajah Raina berseri-seri seperti biasanya, tidak menyadari badai yang akan datang. "Ada apa, Adrian?" tanyanya dengan senyum yang selalu mampu menenangkan hati Adrian. Namun, Adrian hanya diam. Ia menundukkan kepala, mencari kata-kata yang tepat untuk melukai hati wanita yang begitu ia cintai. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. "Aku harus fokus pada karirku, dan hubungan ini hanya akan menjadi penghalang." Mata Raina membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksudmu, Adrian? Apa aku menghalangi impianmu?" tanyanya, suaranya bergetar di ambang tangis. Adrian tidak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, berharap Raina tidak melihat kepalsuan di balik kata-katanya. "Maafkan aku, Raina. Ini yang terbaik untuk kita berdua," katanya, mencoba terdengar tegar meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Raina pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia meninggalkan Adrian dengan mata yang dipenuhi air mata dan hati yang patah. Adrian hanya bisa menyaksikan punggungnya yang perlahan menghilang di keramaian kota, membawa pergi semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Kembali ke masa kini, Adrian mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu, tidak ada penyesalan yang mampu mengubah masa lalu. Tetapi, melihat Raina lagi setelah bertahun-tahun membuatnya sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Tepat saat itu, pintu apartemen Raina terbuka. Wanita itu keluar dengan bayinya, berjalan pelan menuju halte bus yang tidak jauh dari taman. Adrian menahan napas. Hatinya berdebar melihat sosok yang pernah menjadi dunianya. Namun, ada rasa takut yang menyelimuti. Bagaimana jika Raina tidak ingin melihatnya lagi? Bagaimana jika ia membawa lebih banyak luka daripada jawaban? Adrian akhirnya memutuskan untuk berdiri. Langkahnya perlahan, seperti membawa seluruh beban penyesalan di pundaknya. Ia tahu, pertemuan ini tidak akan mudah. Tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, ia harus mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu, apapun risikonya. Adrian berdiri di depan halte bus, menyaksikan dari kejauhan Raina yang sedang menenangkan bayinya. Angin malam yang berhembus lembut justru menambah ketegangan yang menguasai hatinya. Ia menggenggam erat jemarinya, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah mendekat. Namun, setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bertemu wanita itu lagi setelah bertahun-tahun. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mendekat, suara tawa kecil bayi itu menghentikan langkahnya. Adrian memandangi wajah mungil bayi itu dengan saksama. Ada sesuatu di matanya, seolah-olah bayangan dirinya tergambar jelas pada wajah anak itu. Ia menelan ludah, merasakan lonjakan emosi yang sulit ia pahami. Apakah mungkin ini anaknya? Pertanyaan itu terus bergema di benaknya. "Raina," panggil Adrian dengan suara yang penuh keraguan. Raina menoleh perlahan, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Wajah Raina berubah kaku, seperti tidak percaya bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Adrian,
pria yang pernah meninggalkan dirinya tanpa penjelasan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin, suaranya terdengar tegas meskipun ada getaran halus di dalamnya. Adrian tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya berdiri terpaku, mencari kata-kata yang tepat untuk mengurangi jarak emosional yang terasa begitu besar di antara mereka. Aku tidak sengaja melihatmu beberapa hari yang lalu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau baik-baik saja," jawabnya akhirnya, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Raina tersenyum kecut. "Baik-baik saja, itu hal terakhir yang kau tanyakan, Adrian," ucapnya sambil membetulkan posisi bayinya. Ada kepedihan yang terselip dalam kata-katanya, seperti luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Adrian merasa hatinya hancur mendengar nada sarkastis itu. Ia tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk menutupi rasa sakit yang pernah ia sebabkan. "Raina, aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku meninggalkanmu di saat kau butuh aku. Tapi, aku tidak punya pilihan waktu itu," katanya dengan suara bergetar. "Pilihan?" Raina memotong dengan nada tajam. "Kau punya pilihan, Adrian. Kau memilih keluargamu, memilih kenyamanan, dan meninggalkan aku begitu saja. Jangan bilang kau tidak punya pilihan." Kata-kata itu menusuk Adrian seperti pedang. Ia tidak bisa menyangkalnya, karena itu adalah kebenaran yang selama ini ia coba hindari. Namun, sebelum ia bisa menjawab, tangisan bayi Raina memecah keheningan. Wanita itu segera memeluk bayinya dengan penuh kasih, mencoba menenangkannya. Adrian memperhatikan interaksi itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya tentang bayi itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memulai tanpa menyinggung perasaan Raina. "Bayi itu, dia anakmu?" tanyanya akhirnya, suaranya dipenuhi rasa takut dan harapan yang bertabrakan. Raina menatap Adrian tajam, seperti mempertimbangkan apakah ia berhak tahu. "Ya, dia anakku," jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jawaban itu membuat dada Adrian sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tatapan Raina membuatnya merasa tidak berhak. "Siapa ayahnya?" Pertanyaan itu keluar tanpa bisa ia tahan, meskipun ia tahu itu mungkin akan memperburuk keadaan. Raina terdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah ia harus memberitahu kebenaran. Namun, ada luka mendalam di matanya yang menghalangi kata-kata keluar. "Itu bukan urusanmu, Adrian," katanya akhirnya, suaranya tegas namun penuh kepedihan. Jawaban itu membuat Adrian terdiam. Ia merasa seperti dihantam gelombang emosi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, ia juga tidak ingin memaksa Raina lebih jauh. "Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, Raina. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku ingin membantumu, dan anakmu," katanya dengan penuh ketulusan. Raina tersenyum samar, tetapi ada kelelahan yang jelas terlihat di matanya. "Kau tidak bisa memperbaiki apa yang sudah kau hancurkan, Adrian. Beberapa hal tidak bisa kembali seperti semula," jawabnya sebelum berbalik, melangkah menjauh menuju bus yang baru saja berhenti. Adrian hanya bisa berdiri diam, menyaksikan Raina dan bayinya menghilang di balik pintu bus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ia harus terus berjuang, meskipun dunia tampaknya tidak memberinya kesempatan. Adrian duduk di ruang kerjanya yang luas, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Pertemuan singkat dengan Raina meninggalkan jejak mendalam yang tak mampu ia singkirkan. Wajah wanita itu, kemarahan dalam suaranya, dan keteguhan di matanya terus terngiang-ngiang di benaknya. Namun, yang paling menghantui adalah bayi itu, wajah mungil yang entah mengapa terasa begitu familiar. Ia memandangi jendela besar di depannya, matanya terpaku pada gedung-gedung tinggi yang memenuhi cakrawala. Namun, di balik kemegahan itu, Adrian merasakan kehampaan. Siapa sebenarnya bayi itu? Gumamnya pelan, mencoba mencari jawaban yang tak pernah Raina berikan. Raymond mengetuk pintu sebelum masuk, membawa laporan yang biasanya menjadi prioritas Adrian. Tetapi kali ini, laporan-laporan itu hanya terlihat seperti kertas kosong di matanya. "Raymond," panggil Adrian tiba-tiba, nadanya serius. "Ya, Pak, bisakah kau mencari tahu lebih banyak tentang Raina? Tentang kehidupannya setelah aku pergi?" Permintaannya terdengar ragu, tetapi ada tekad yang jelas di dalamnya. Raymond memandang bosnya dengan sedikit ragu, tetapi ia mengangguk. "Baik,
"Pak, saya akan segera mengurusnya." Hari berlalu, dan Adrian merasa semakin gelisah. Setiap detik yang terlewat tanpa jawaban terasa seperti hukuman. Hingga suatu sore, Raymond kembali dengan sebuah amplop coklat. "Ini semua informasi yang bisa saya temukan," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Adrian membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Di dalamnya ada beberapa foto dan laporan. Ada foto Raina sedang bekerja di sebuah studio kecil, wajahnya terlihat letih tetapi penuh dedikasi. Ada juga laporan tentang apartemennya yang kecil dan sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah ia janjikan pada wanita itu dulu. Namun, satu dokumen menarik perhatian Adrian. Itu adalah akta kelahiran bayi Raina. Tangannya bergetar saat membaca nama yang tertulis di kolom, "Ayah Adrian, Alvaro." Dunia Adrian terasa berhenti. Ia membaca dokumen itu berkali-kali, memastikan bahwa matanya tidak salah. Bayi itu adalah anaknya, darahnya. Ketika kenyataan itu menghantam, dadanya sesak oleh campuran emosi, kaget, marah, tetapi juga rasa bersalah yang tak terkira. "Dia tidak pernah memberitahuku," bisiknya, hampir tidak percaya. Raymond menatap Adrian dengan wajah serius. "Mungkin dia punya alasan, Pak. Melihat bagaimana Anda berpisah dulu, mungkin dia merasa tidak ada gunanya memberitahu Anda." Kata-kata itu seperti pukulan lain bagi Adrian. Ia ingat bagaimana ia meninggalkan Raina tanpa penjelasan yang jelas, memutuskan hubungan tanpa memberi ruang bagi cinta mereka untuk bertahan. Namun, mengetahui bahwa ia memiliki anak yang tidak pernah ia temui membuat penyesalan itu terasa seperti luka yang semakin dalam. Tanpa berpikir panjang, Adrian bangkit dari kursinya. "Siapkan mobil," perintahnya kepada Raymond. "Aku harus menemui Raina sekarang." Dalam perjalanan menuju apartemen Raina, pikiran Adrian dipenuhi oleh bayangan tentang apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memperbaiki kesalahan masa lalu begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus mencoba. Anak itu adalah bagian dari dirinya, dan ia tidak bisa membiarkan kebodohannya di masa lalu merusak masa depan mereka. Setibanya di depan apartemen Raina, Adrian merasa gugup seperti tidak pernah sebelumnya. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati, menunggu dengan napas yang tertahan. Ketika pintu terbuka, Raina berdiri di sana dengan wajah terkejut. "Adrian, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, suaranya penuh kewaspadaan. Adrian mengulurkan akta kelahiran itu tanpa berkata-kata. Raina membacanya, dan wajahnya berubah pucat. "Kau menyelidikiku?" tanyanya dengan nada terluka. "Aku tidak punya pilihan, Raina," jawab Adrian dengan nada putus asa. "Kau tidak memberitahuku. Kau tidak memberiku kesempatan untuk tahu bahwa aku punya anak." Mata Raina berkilat marah. "Kesempatan? Kau meninggalkanku, Adrian. Kau memutuskan bahwa aku tidak cukup pantas untuk berada di sampingmu. Bagaimana aku bisa memberitahumu tentang anak ini, sementara kau bahkan tidak mau melawan keluargamu untukku?" Kata-kata itu membuat Adrian terdiam. Ia tidak bisa membela dirinya sendiri, karena ia tahu Raina benar. "Aku salah, Raina. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah bertanggung jawab. Izinkan aku menjadi bagian dari hidup anak kita." Raina menatap Adrian dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Adrian, kau tidak bisa muncul begitu saja dan berharap semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin anakku merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan dulu." Adrian merasa hatinya hancur mendengar penolakan itu, tetapi ia tidak akan menyerah. "Aku tahu aku harus membuktikan bahwa aku pantas. Beri aku kesempatan, Raina. Bukan untukku, tetapi untuk anak kita." Raina tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan, meninggalkan Adrian yang berdiri diam dengan perasaan hancur. Namun, dalam hatinya, Adrian tahu bahwa ini bukan akhir. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia bersumpah untuk memperbaiki semuanya, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Adrian tidak bisa memejamkan mata malam itu. Pintu yang ditutup oleh Raina terasa seperti simbol dari jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang luas, memikirkan kata-kata Raina yang terus terngiang di telinganya, "Kau tidak bisa muncul begitu saja dan berharap semuanya baik-baik saja." Ia tahu Raina benar, namun, fakta bahwa ia memiliki seorang anak, darah dagingnya sendiri, membuat Adrian tidak bisa menyerah begitu saja.
Anak itu adalah harapan terakhirnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi bagian dari hidup Raina dan anak mereka. Keesokan harinya, Adrian memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Ia memerintahkan Raymond untuk mengatur pertemuan dengan seorang pengacara keluarga. Jika Raina tidak mau mendengarkannya, maka ia akan menggunakan hukum untuk memastikan bahwa ia bisa bertemu anaknya. Tetapi ketika pengacara itu mulai berbicara tentang hak asuh dan proses hukum, Adrian merasa hatinya berontak. Ini bukan tentang memenangkan anak saya seperti memenangkan bisnis, katanya akhirnya. Saya tidak ingin menyakitinya lebih jauh. Ia memutuskan bahwa pendekatan hukum bukan jalan yang benar. Jika ia ingin mendapatkan kepercayaan Raina, ia harus melakukannya dengan hati, bukan paksaan. Beberapa hari kemudian, Adrian memutuskan untuk menemui Raina lagi. Namun, kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia telah menyusun rencana untuk mendekati Raina secara perlahan, membuktikan kesungguhannya tanpa menekan wanita itu. Ia menunggu Raina di luar studio tempat wanita itu bekerja. Ketika Raina keluar, wajahnya langsung berubah tegang melihat Adrian berdiri di sana. "Apa lagi yang kau mau?" tanyanya dengan nada datar, tetapi ada kelelahan dalam suaranya. Adrian tersenyum kecil, mencoba terlihat ramah. "Aku tidak ingin memaksamu untuk apapun, Raina. Aku hanya ingin bicara, jika kau bersedia." Raina menatap Adrian sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, tapi tidak di sini," katanya akhirnya. Mereka berjalan ke sebuah kafe kecil di dekat studio. Tempat itu sederhana, tetapi penuh dengan kenangan masa lalu mereka. Adrian merasa dadanya sesak saat mengenali meja tempat mereka pernah duduk bersama bertahun-tahun lalu. "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Raina, memecah keheningan. Adrian menatap wanita itu dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku ingin berada di sisi anak kita. Aku ingin mengenalnya, melihatnya tumbuh, dan memastikan bahwa dia mendapatkan semua yang terbaik." Raina menggeleng, matanya memerah. "Adrian, kau tidak tahu apa yang telah kulalui. Aku membesarkan anak ini sendirian, dengan semua keterbatasan yang aku miliki. Dan sekarang, kau datang dengan segala kemudahan yang kau punya, berharap bisa menjadi bagian dari hidupnya begitu saja. Itu tidak semudah itu." "Aku tidak meminta ini menjadi mudah," jawab Adrian, suaranya bergetar. "Aku hanya meminta kesempatan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya, jika kau memberiku kesempatan itu." Kata-kata Adrian membuat Raina terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya ragu untuk terus menolak. Namun, luka yang ia bawa selama bertahun-tahun tidak mudah untuk disembuhkan. "Aku butuh waktu," kata Raina akhirnya, suaranya hampir berbisik. Adrian mengangguk pelan. "Aku akan menunggu selama yang kau butuhkan. Aku tidak akan pergi lagi, Raina." Tidak kali ini. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai membuktikan kesungguhannya. Ia mengirimkan mainan kecil untuk anak mereka, tetapi tidak terlalu mencolok agar tidak membuat Raina merasa tertekan. Ia juga mulai membantu Raina secara tidak langsung, dengan memastikan bahwa studio tempat wanita itu bekerja mendapatkan lebih banyak klien. Raina menyadari apa yang dilakukan Adrian. Awalnya, ia merasa terganggu oleh kehadiran pria itu yang terus-menerus muncul dalam kehidupannya. Namun, lambat laun, ia mulai melihat bahwa Adrian benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi pria muda yang terlalu tunduk pada keluarganya. Ada ketulusan dalam setiap langkahnya, dan itu mulai menggoyahkan tembok yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, ketika Adrian datang untuk melihat Raina dan anak mereka dari kejauhan, ia terkejut menemukan Raina berdiri di depan pintu apartemen dengan bayi mereka di pelukannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Adrian," kata Raina dengan suara pelan. "Tapi aku ingin memberimu kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup anak ini. Dia pantas tahu siapa ayahnya." Air mata menggenang di mata Adrian. Itu adalah awal yang ia tunggu-tunggu. "Terima kasih, Raina," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya, Adrian memeluk anaknya.
Dan dalam dekapan kecil itu, ia merasa menemukan tujuan baru dalam hidupnya, memperbaiki semua yang telah ia hancurkan dan memastikan bahwa anaknya tumbuh dalam cinta yang tulus, meskipun ia harus berjuang melewati semua rintangan yang ada. Adrian kini perlahan menjadi bagian dari kehidupan anaknya. Meski tidak mudah, ia terus berusaha memenangkan kepercayaan Raina. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi Adrian merasa ada secercah harapan. Setiap senyuman kecil anak itu adalah cahaya baru dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Raina tetap menjaga jarak, hatinya masih diliputi keraguan. Sore itu, Adrian mengundang Raina dan anak mereka ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi ayah yang baik, dan juga ingin memberi Raina sedikit waktu untuk bersantai setelah bertahun-tahun bekerja keras. Awalnya, Raina menolak, tetapi akhirnya ia setuju, meski dengan syarat bahwa kunjungan itu tidak terlalu lama. Ketika Raina dan anaknya tiba, Adrian sudah menyiapkan segalanya. Makanan favorit Raina yang dulu sering mereka nikmati bersama, mainan-mainan untuk si kecil, dan bahkan sebuah kamar kecil yang telah ia dekorasi dengan penuh kasih. Saat melihat kamar itu, Raina terdiam. Ada campuran rasa haru dan ragu di matanya. "Kenapa kau melakukan semua ini, Adrian?" tanya Raina dengan suara pelan, hampir berbisik. Adrian menatapnya penuh kesungguhan. "Karena aku ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku ingin memastikan bahwa kalian memiliki tempat di hidupku, dan di hatiku. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin mencoba membuat masa depan yang lebih baik." Raina tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, seolah mencari perlindungan dari emosi yang perlahan menghampirinya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat makan malam, ketika mereka sedang berbicara dengan sedikit lebih santai, Adrian tanpa sengaja menyebutkan sesuatu yang membuat suasana berubah tegang. "Kau tahu, aku tidak pernah setuju dengan keputusan ibuku waktu itu," kata Adrian. Raina mengerutkan kening. "Keputusan apa?" Adrian terdiam sejenak, sadar bahwa ia baru saja menyentuh luka lama. Namun, ia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk jujur. "Tentang bagaimana keluargaku memaksaku meninggalkanmu. Mereka menganggap kau tidak pantas untukku karena status kita yang berbeda." Raina meletakkan sendoknya perlahan, wajahnya berubah dingin. "Jadi, kau tahu mereka memaksamu meninggalkanku, dan kau tetap melakukannya." Adrian merasa darahnya berhenti mengalir. "Raina, aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku masih muda, dan aku takut melawan keluargaku." Raina tertawa kecil, tetapi suaranya penuh kepahitan. "Kau tidak punya pilihan, Adrian. Aku berdiri sendirian melawan dunia ini untuk membesarkan anak kita. Kau punya pilihan, tapi kau memilih untuk menyerah." Adrian merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Aku tahu aku salah. Aku menyesalinya setiap hari, Raina. Jika aku bisa kembali, aku akan melakukan segalanya untuk melawan mereka." Mata Raina mulai memerah, tetapi ia menahan air matanya. "Tapi kau tidak bisa kembali, Adrian. Dan aku harus menanggung semua konsekuensi dari pilihanmu. Aku kehilangan keluarga, kehilangan harapan, dan aku harus memulai semuanya dari awal, sendirian." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara tangisan kecil bayi mereka yang memecah suasana. Adrian merasa tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki keadaan. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus apa yang terjadi," kata Adrian dengan suara lirih. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini sekarang, untukmu dan untuk anak kita. Aku tidak akan pergi lagi, Raina." Raina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, Adrian." Luka itu terlalu dalam. Adrian hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. "Aku tidak akan menyerah, Raina. Aku akan terus berusaha, tidak peduli seberapa lama waktu yang kau butuhkan." Malam itu, ketika Raina dan anaknya pulang, Adrian merasa dirinya kembali ke titik awal. Meskipun ia telah membuat beberapa kemajuan, ia tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Raina masih panjang dan penuh rintangan. Namun, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti berusaha, karena bagi Adrian, keluarga kecil itu adalah segalanya. Sementara itu, di dalam taksi yang membawa mereka pulang, Raina menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dari hatinya yang ingin mempercayai Adrian, tetapi luka lama itu terus menghantuinya.
Apakah aku bisa memberinya kesempatan lagi? Tanyanya pada dirinya sendiri, sambil memandang anaknya yang tertidur di pelukannya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Adrian tidak lagi menjadi pria yang ia kenal dulu. Entah itu adalah hal baik atau buruk, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun hubungan Adrian dan Raina perlahan membaik, luka-luka lama yang belum sembuh sepenuhnya terus membayangi keduanya. Adrian mencoba mendekati anaknya, memastikan ia hadir sebagai seorang ayah, meskipun itu berarti menghadapi tatapan dingin dari Raina. Namun, dalam ketenangan yang mulai terbentuk, badai besar mendekat tanpa mereka sadari. Suatu pagi, Adrian sedang bersiap untuk mengunjungi studio tempat Raina bekerja. Ia telah memutuskan untuk lebih aktif mendukung usaha kecil itu, tidak hanya sebagai cara untuk membantu, tetapi juga untuk menunjukkan ketulusannya. Tetapi sebelum ia pergi, telepon dari ibunya mengganggu langkahnya. "Adrian," suara ibunya terdengar tegas, seperti biasanya. "Aku dengar kau kembali mendekati wanita itu." Adrian menghela napas panjang. Ia sudah menduga bahwa ibunya akhirnya akan mengetahui ini. "Ya, Bu, aku tidak bisa membiarkan kesalahan masa lalu terus berlanjut. Apa kau lupa apa yang telah kami lakukan untuk melindungimu darinya?" Nada ibunya berubah tajam. Adrian terdiam. Ada sesuatu dalam suara ibunya yang membuatnya gelisah. "Apa maksud ibu?" Di seberang telepon, ibunya tertawa kecil, tetapi tawa itu dingin dan menusuk. "Kau pikir dia pergi begitu saja dari hidupmu tanpa perlawanan? Adrian, kami membayar keluarga Raina untuk memastikan dia tidak akan pernah kembali ke hidupmu." Kata-kata itu menghantam Adrian seperti petir. "Apa?" Suaranya bergetar. "Keluarganya kesulitan keuangan saat itu, dan mereka menerima tawaran kami untuk membiarkanmu melanjutkan hidup tanpa beban. Raina tidak pernah memberitahumu, bukan? Dia tahu apa yang kami lakukan." Adrian merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak percaya bahwa keluarganya telah sejauh itu menghancurkan cintanya dengan Raina. Dan Raina, betapa beratnya hidup yang harus ia jalani setelah semua itu. Ia segera menutup telepon, amarah dan penyesalan membakar dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia melajukan mobilnya ke studio Raina. Ketika tiba, ia langsung masuk, mencari Raina yang sedang bekerja di sudut ruangan. "Raina, aku perlu bicara," serunya, suaranya terdengar putus asa. Raina menatap Adrian dengan heran, tetapi juga waspada. "Ada apa lagi, Adrian?" Adrian menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi kata-kata ibunya terus berputar di kepalanya. "Aku tahu apa yang keluargaku lakukan," katanya akhirnya. "Aku tahu mereka membayar keluargamu untuk memisahkan kita." Raina terdiam, wajahnya yang biasanya tegar berubah. Ada kepedihan dalam tatapannya yang membuat Adrian semakin merasa bersalah. "Kau akhirnya tahu," katanya dengan suara pelan. "Aku bertahun-tahun menyimpan itu sendiri, Adrian. Karena tidak ada gunanya memberitahumu. Kau sudah memilih keluargamu saat itu." Adrian mendekat, suaranya penuh penyesalan. "Raina, aku tidak tahu. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan itu." Raina tertawa pahit. "Kau tidak tahu karena kau tidak mau tahu, Adrian. Kau meninggalkanku begitu saja, tanpa bertanya, tanpa berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Ia tahu Raina benar. Dulu, ia terlalu takut menghadapi keluarganya, terlalu mudah menyerah pada tekanan. Dan sekarang, akibat dari kelemahannya itu menghantui mereka berdua. "Raina," katanya, memohon. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahan itu, untukmu dan untuk anak kita." Raina menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Kau tidak mengerti, Adrian. Kesalahan itu tidak hanya melukai aku, tapi juga anak kita. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi setelah semua ini?" Adrian mencoba meraih tangan Raina, tetapi wanita itu mundur. "Aku butuh waktu, Adrian. Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata." Adrian mengangguk perlahan, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan menunjukkan kepada Raina bahwa ia telah berubah, dan bahwa ia siap untuk menghadapi apapun demi keluarganya. Namun, di dalam hati Raina, badai yang lebih besar sedang berkecamuk.
Kenangan tentang pengkhianatan keluarganya, pengkhianatan Adrian, dan perjuangan yang harus ia lalui sendirian semuanya kembali menghantam. Ia tidak tahu apakah ia mampu membuka hatinya lagi untuk pria yang pernah menghancurkannya. Dan di tengah semua itu, seorang pria dari masa lalunya muncul kembali, membawa rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kehadiran pria itu mengancam untuk menghancurkan segalanya, bukan hanya hubungan Adrian dan Raina, tetapi juga masa depan anak mereka. Raina berjalan pulang dengan langkah berat, hatinya seperti ditarik-tarik dalam dua arah yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin sekali percaya pada Adrian, ingin merasakan bahwa lelaki itu benar-benar berubah, bahwa ia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak mereka. Namun, bayangan masa lalu yang penuh pengkhianatan terus mengintai, dan hati kecilnya bertanya-tanya, apakah ia bisa benar-benar melepaskan rasa sakit itu. Malam itu, ketika ia sampai di apartemennya, terdengar ketukan di pintu. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat seorang pria yang tak pernah ia duga akan muncul kembali dalam hidupnya. Pria itu adalah Dimas, mantan pacarnya sebelum Adrian, yang tiba-tiba muncul seperti bayangan gelap yang kembali menghantui masa lalunya. "Dimas, kenapa kamu di sini?" Suara Raina tercekat, hati berdebar tak menentu. Dimas menatapnya dengan tatapan penuh keraguan, seakan tak yakin dengan apa yang harus diucapkan. "Aku tahu ini mungkin mengejutkan, Raina. Tapi aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal." Raina merasa cemas, sebuah perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Apa yang kamu maksud?" tanyanya, bersiap menghadapi apapun yang akan dikatakan oleh pria itu. Dimas menarik napas panjang, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang Adrian. Sesuatu yang dia sembunyikan darimu." Raina mengerutkan kening, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu?" Dimas menatapnya serius, lalu melanjutkan, "Aku tahu bahwa keluarganya, terutama ibunya, yang selama ini mengendalikan hidupnya, melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Mereka tidak hanya membayar keluargamu untuk memisahkan kalian, Raina, tapi mereka juga merencanakan segalanya. Mereka bahkan tahu tentang kehamilanmu sebelum kamu memberitahu Adrian." Kata-kata Dimas menghantam Raina seperti petir. Ia merasa tubuhnya lemas, tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Kamu serius?" Dimas mengangguk. "Mereka tahu, Raina. Mereka tahu dan mereka mengatur segalanya. Adrian mungkin tidak tahu semua detailnya, tapi mereka memastikan agar kalian berdua terpisah. Ibu Adrian sangat terobsesi dengan status sosial dan kekuasaan. Dia tidak ingin anaknya terjebak dengan seorang wanita dari latar belakang yang tidak sesuai." Raina merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Apa yang dikatakan Dimas begitu menghancurkan kepercayaannya terhadap Adrian. Selama ini, ia percaya bahwa Adrian tidak tahu apa yang dilakukan keluarganya, bahwa pria itu hanya menjadi korban dari keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Tetapi sekarang, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Dimas melanjutkan, "Aku tahu itu berat, Raina. Tapi kamu perlu tahu kebenarannya, apapun yang terjadi. Adrian, ia tidak sebersih yang kau kira. Dia juga terlibat dalam keputusan-keputusan itu, bahkan jika dia tidak tahu semua rincian." Air mata mulai menggenang di mata Raina. Selama ini, ia berusaha percaya bahwa Adrian benar-benar menyesal, bahwa ia hanya korban dari keluarganya. Tapi sekarang, keraguan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya mulai muncul ke permukaan. Apakah selama ini ia hanya berharap pada sesuatu yang tidak pernah ada? "Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai lagi," Raina berkata dengan suara tercekat, hampir tak bisa mengendalikan emosinya. "Aku sudah terlalu lama menderita karena kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak bisa menerima semua ini." Dimas melangkah mendekat, berusaha memberikan dukungan meskipun ia tahu ini bukan saat yang mudah. "Kamu tidak harus memutuskan semuanya sekarang, Raina. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu berhak tahu siapa yang benar-benar ada di belakang semua ini." Raina berdiri terdiam di depan Dimas, memandangi pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi kini hanya menjadi kenangan yang tertinggal. Rasa sakit yang dalam menghujam hatinya. Semua yang telah ia percaya tentang Adrian seolah runtuh begitu saja. Namun, di sisi lain,
pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menghadapinya. Ia harus bertemu dengan Adrian dan menanyakan kebenaran ini secara langsung. Tidak ada lagi tempat untuk keraguan. Jika ia benar-benar ingin mempercayai Adrian lagi, maka ia harus mendengar semuanya darinya. Raina mengangkat kepala, menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Terima kasih sudah memberitahuku," ujarnya, suara penuh ketegasan. "Sekarang, aku akan menemui Adrian. Aku harus mendengarnya langsung darinya." Dimas mengangguk, tetapi ada kekhawatiran di matanya. "Raina, hati-hati. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat bahwa ini bukan tentang memilih antara aku dan Adrian. Ini tentang menemukan kebenaran untuk dirimu sendiri." Raina menghela napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Aku tahu," jawabnya pelan, sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan masa lalu dan kebohongan yang melingkupi hidupnya. Ia harus tahu kebenarannya, apapun resikonya. Di luar, malam semakin larut. Raina bergegas menuju rumah Adrian, setiap langkahnya semakin dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Sesampainya di depan pintu rumah Adrian, ia mengetuk dengan tangan gemetar, mencoba mengatur napas. Waktu untuk jawaban, waktu untuk kebenaran, telah tiba.